gereja BCC kembali, jemaat-jemaat setia. Sebelum kita mulai, mari kita mau tundukkan kepala, kita mau datang pada Tuhan dengan doa kita. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, kami mengucap syukur bahwa Engkau Tuhan yang ada di tengah-tengah kami, Engkau Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Hari lepas hari Tuhan, kami boleh disertai, kami boleh dijagai Tuhan. Sepanjang minggu ini, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan sungguh sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah kami ya Bapa untuk memimpin akan ibadah kami dari permulaan, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan setiap pujian penyembahan yang dinaikkan menjadi penyembahan yang memuliakan Tuhan, pujian yang memuliakan Tuhan. Hamba-Mu juga yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan, sertai jaga pelihara tibakan dengan tidak kurang suatu apapun Bapak. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu Tuhan, kami percayakan mereka dalam tangan kasih Tuhan. Walaupun anak-anak ini masih kecil, tapi kami percaya melalui pertumbuhan iman mereka Tuhan Yesus, mereka semakin hari semakin dekat dan mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Terima kasih Bapa, berkati guru-guru sekolah minggu Tuhan, diberikan hikmat marifat yang juga berasal dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah kami pagi hari ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya. Setiap kita percaya, mari semua kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kalau bisa memenuhi bangku-bangku yang di depan lebih bagus. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam pujian penyembahan kita. Kita percaya bahwa Roh Tuhan adalah Roh Kudus yang selalu memulihkan hidup. Roh Kudus yang memenuhi hidup kita dan mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya.
Ini kami Tuhan, dengan kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang bersekutu lebih dekat lagi hanya padamu Tuhan. Dan Kau akan membawa kami lebih tinggi untuk tinggal di dalam-Mu ya Bapa. Menikmati hadirat-Mu Tuhan. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu menimpa hidupku. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh hidupku, urapan-Mu menimpa hidupku. Mari setiap kita mau katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir panggilku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Sekali lagi katakan, datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penderiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamalah seluruh urapan-Mu menimpa. Saya mau untuk setiap kita mau bangkit beri. I'm reaching high and high, all my life in Your hands, drawing me closer to You. I feel Your power within me. Hands to this place where I can see face-to-face. I worship You, the Spirit in
Again, I'm reaching you. Drawing me closer to you. I feel your power to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit Terpujilah namamu Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tengah kami Tuhan. Kami yang datang rindu Tuhan pagi hari ini menyembah, memuji-Mu, membesarkan-Mu Tuhan dengan tari-tarian, dengan puji-pujian ya Bapa. Bahkan setiap kebenaran firman akan memerdekakan kehidupan kami. Ada gerakan Allah terjadi di tempat ini. Curahan Roh Kudus-Mu terjadi pagi hari ini. Memulihkan setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus yang kita percaya, diberkati Tuhan dan lebih memuji Tuhan. Semua katakan, amin. Haleluya. Sekali lagi sorak-soraknya untuk Tuhan Yesus. Saudara percaya bahwa anggur baru Tuhan terus sediakan bagi saudara dan saya. Yang akan tercurah bagi kehidupan kami.
Duduk boleh, salaman kanan kiri. Lebih dari 5 orang juga boleh. Keluar dari bangkunya boleh. Roh Kudus, Roh Allah, bakar hati dan hidupku. Hatiku, Bapakku, jadi tempat bersama.
kasih Yesus, kami minta Bapak Ibu Saudara boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Tidak kalah excitingnya pagi hari ini, kami persilahkan. Offering time. Wah, gak ada suaranya. Offering time. Amin, amin, amin. Ketika saya baca ayat ini, saya agak berpikir ya, maksudnya bukan berpikir gimana, tapi wow, ternyata tuh hukum ekonominya Tuhan itu beda sama hukum ekonominya manusia, saudara. Pasti ada yang tahu, kalau misalnya di Indonesia pernah ada kata gini, hemat pangkal, tuh kan hafal kan, gitu. Tapi kalau di hukum Tuhan itu beda, saudara, benar-benar beda, gitu. Kita buka ayatnya yuk, di Amsal 11 ayat 24 dan 25. Amsal 11 ayat 24-25 dikatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ingat, menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ada amin, saudara? Ada amin? Ketika saya pelajari ini, saya menemukan di NYV itu kata-katanya lebih lebih tajam, saudara. Ibarat kata lebih ngena ke kita gitu loh. Saya bacakan yang dari NYV version. One person give freely, yet gain even more. Another withhold unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refresh other will be refreshed. Di 25. Di sini kan kalau 25 dikatakan siapa yang memberi minum, tapi di sini dikatakan kalau di NYV punya refresh the other. Siapa yang menyegarkan, siapa yang membawa damai, itu dibalas gitu loh. Ya kan? Di sini tuh lebih kata-katanya tuh lebih tajam. Di ayat 24, another withhold unduly, yang kayak kita punya kekayaan tuh kayaknya kita kekang, kita ini gitu loh. Itu di sini katakan jatuh miskin, saudara. Padahal kalau misalnya tadi saya bilang kalau hukum ekonomi manusia siapa yang hemat pangkal kaya, tapi dikatakan di sini siapa yang menghemat, siapa yang mengekang, siapa yang benar-benar kayak merasa kekurangan gitu, itu jatuh miskin, saudara. Gitu loh. Terus saya berpikir lagi, apakah harus memberi melalui uang? Tidak, saudara. Gitu loh. Ketika saya pelajari di sini lagi, apa yang kita punya, apa yang kita beri, itu bukan cuma melalui materi aja, tapi apa yang kita punya, kayak misalnya talenta yang kita punya, kita kasih sama Tuhan. Apa yang kita punya, waktu kita sama Tuhan, kita kasih Tuhan. Itu salah satu sudah memberi, gitu loh. Jadi saya mengencourage siapa di sini yang mau memberi lebih lagi, bisa materi ya, saya bilang bisa materi, kita beri sama Tuhan. Karena kita memberi bukan karena gimana ya, ya udahlah, terpaksa lah, kita orang Kristen dari dulu kita udah harus memberi. No, saudara. Kita memberi karena apa? Membalas apa yang Tuhan kita buat baik buat kita. Kita udah diberkati, ya sudah sepatutnya kita mau memberi sama Tuhan. Ada amin? Amin. Jadi sekali lagi, memberi itu bukan berarti secara materi, tapi dengan apa? Apa yang kita punya, apa yang kita bisa, talenta kita, waktu kita, kebisaan kita, gitu. Yuk kita beri buat Tuhan. Oke? Kita angkat pemberian kita sama Tuhan.
Kita berdoa. Kita angkat pemberian kita. Tuhan, ini kami memberi apa yang ada pada kami, Tuhan. Kami tidak mau memberi berdasarkan keharusan kami untuk memberi, Tuhan. Tapi kami mau memberi apa yang ada kepada kami, karena kami percaya, Tuhan, dengan pemberian ini membawa dupa yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, kuasa-Mu akan beserta dengan kami, dan kami akan memberi dengan rasa ucapan syukur kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami mau memberi yang terbaik buat Engkau, Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Selamat memberi, saudara. Kita akan mendengarkan sedikit pengumuman seperti biasa, Monday sampai hari. Oh, sudah ada. Wow. Gitu. Kita lihat pengumuman. Amin. Yes. Wow. Ada tambahan sedikit untuk minggu depan, berhubung Pak Gembala sama Bu Gun masih sedang dalam tahap vacation, kita akan kedatangan seorang hamba Tuhan lagi, saudara. Seorang hamba Tuhan yang benar-benar dipakai Tuhan. Jadi, ajak teman-teman kita untuk kita lebih datang lagi, itu kita bisa bersekutu bersama-sama. Amin. Oke, itu aja pengumuman mungkin. Saya persilakan Pastor untuk mengambil waktu dan tempat. Oh, boleh. Shalom semuanya. Halo. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kasih salam kanan kiri, bilang kamu kelihatan cakep hari ini. Kasih tahu sebelahnya lagi, kamu lebih cakep dari teman sebelahku. Haleluya. Aduh, senengnya Rek dibilang cakep. Haleluya. Udah ratusan tahun Pak, gak ada orang bilang ngomong cakep buat saya. Jadi senang sekali saya dibilang cakep. Bagi Tuhan kita semua cakep, cantik dan tepuk tangan buat Tuhan kita. I'm reaching for your heart, you hold my life in your hands, draw me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see. Worship you in spirit and in truth. Satu yang
service is not ours, it's belong to you. Semua milikmu Roh Kudus. Biarlah gereja ini, ibadah kami, setiap kami semua mengalir dalam tuntunan Roh Kudus. Karena saat Roh Kudus bekerja, maka perkara yang dahsyat ajaib terjadi tengah-tengah kami. Saat Roh Kudus melawat kami, ada banyak perkara-perkara yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang manusia nggak bisa kerjakan, tapi Roh Kudus mengerjakannya bagi kami. Urapi hamba-Mu yang nggak ada apa-apanya ini Tuhan. Kami semua hari ini dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur, kami janji segala puji, segala hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Teman-teman yang lihat di Facebook online, mereka juga dilawat, dijamah oleh Tuhan. Terima kasih. Segala puji hormat kemuliaan bagimu dalam nama Yesus. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Saudara jangan duduk dulu. Saya minta dengan kerendahan hati, saya dari Philadelphia, saya minta dengan hormat. Saudara pegang tasnya yang di sebelah atau Alkitabnya. Saudara boleh maju 3 kursi. Karena kayaknya ada Verasano Bridge itu dari sini ke sana. Jadi mari kita tutup Verasano Bridge-nya, maju ke depan. Haleluya. Nggak kenal maka nggak sayang. Saya suka dekat ini. Apalagi paling depan, nanti dapat bonus besar. Haleluya. Tepuk tangan. Wah ini keren vitamin ini loh. Maju terus nih, maju terus. Haleluya. Oke. Kalau konser rock saja pinginnya deket-deket yang paling depan. Kalau gereja enaknya depan atau belakang? Loh kok belakang? Begitu doa berkat belum selesai sudah ambiar. Silakan duduk. Terima kasih. That's much better. Oke. Thank you. Terima kasih buat teman-teman leaders. Saya takut nih api betulan enggak ini? Oh, bukan. Kalau api betulan bisa kobong Pak saya. Oke. Baik, shalom semuanya. Siapa yang bersuka cita pagi ini? Apa yang saudara semangat memuji menyembah Tuhan? Saya drive dari Philadelphia 6:30 pagi ini. Dan saya bersyukur jam 9:05 sudah ada di parkir. Dan Pak Yani udah cari-cari saya. Mana ini? Dan saya bersyukur hari ini boleh ada di New York bersama dengan Bapak Ibu Saudara. Dan saya senang sekali melihat gedung, ruangan yang baru yang Tuhan percayakan untuk kita kelola. Dan perjuangan untuk mendapatkan gedung ini tidak gampang. Dan kalau kita bisa ada di sini semua karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat Tuhan yang setia. Kalau manusia boleh nggak setia, tapi Tuhan selalu setia. Kalau temenmu kadang nggak setia, manusia setia nggak kadang? Nggak, ditinggalin ya. Tapi Tuhan nggak pernah tinggalkan kita. Baik, hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang waiting upon the Lord. Saya tahu panitia memberikan tema tentang revival, ya, revival. Saudara, revival terjadi itu bukan dalam waktu kita, bukan dalam schedule kita, bukan dengan cara kita, bukan dengan agenda kita, but we have to believe that God make everything beautiful in His time. Dia selalu membuat segala sesuatu indah pada waktunya Dia. Nah, oleh sebab itu, untuk menantikan waktunya Tuhan, untuk mendapatkan waktunya Tuhan, untuk mendapatkan berkatnya Tuhan, untuk mendapatkan lawatannya Tuhan, jamahannya Tuhan, terobosan daripada Tuhan, tidak lain dan tidak bukan, kita harus nunggu waktunya Tuhan. Ya, amin. Ada lagu berkata, waktu Tuhan pasti apa? Ya. Tapi kalau waktu kita kadang kecepatan, kadang apa? Terlambat. Nah, saudara, untuk mendapatkan revival, breakthrough, terobosan, mujizat, kita harus percaya waktu Tuhanlah yang terbaik untuk kita. Cara Tuhanlah yang terbaik untuk kita. Sebab kalau kita pakai cara kita sendiri, pakai waktu kita sendiri, kita akan gagal. Tetapi dengan waktu dan caranya Tuhan,
maka berkat yang terbaik, yang the best, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Siapa yang hari-hari ini rindu berkatnya Tuhan, pemulihan Tuhan, mujizat dari Tuhan terjadi, angkat tangan. Yang tidak angkat tangan nggak terima mujizat. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Katakan haleluya. Cuma 2 orang ngomong haleluya. Kasih tahu kan kiri, kau siap terima mujizat, teriak mujizat, terima mujizat. Oke. Baik. Next. Yesaya 40 ayat 30 sampai 31. Ayo kita baca sama-sama, sudah ada di depan. Oke. Yuk kita baca sama-sama. 1 2 3 4 go. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka apa? Serupa Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi apa? Lelah. Ayat ini mungkin ayat favorit saudara. Tapi jelas dikatakan begini, anak-anak muda itu bisa jatuh tersandung, lesu, capek, lemes, loyo, kekuatannya habis. Saudara tahu teruna-teruna itu pahlawan-pahlawan juga akan mengalami namanya tersandung karena kekuatan mereka terbatas. Tapi orang-orang yang nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru. Nah, waktu saya sharing tentang menantikan Tuhan, anak-anak youth kita ngomong gini, Pastor, waiting is not fun, waiting is boring. Ya. Kalau ditanya, ya, pekerjaan apa yang paling gak enak? Pekerjaan apa yang paling gak fun? Pasti semua orang sebagian akan berkata apa? Menunggu. Di Philadelphia itu kalau ada yang kerja di pabrik, di agent gitu, selesai, agentnya bilang begini, nanti ya jam 6 dijemput ya, siap-siap. Apa yang dilakukan? 5:45 mereka udah siap keluar dari rumah. Di depan pendawa gitu, walaupun dingin, ya kan? Kalau pas lagi dingin kan ya, ucok, encok, semua itu kaki kotean, saudara. Saudara nggak tahu kotean ya sudah, totofore kata orang Manado, saudara. Udah, tapi mereka nunggu karena apa? Katanya jam 6 dijemput, 5:45 dia tunggu, jam 6 nggak ada yang jemput, 6:05, 6:10 teleponnya masuk, dibilang sorry kerjaannya cancel pagi ini. Ditunda, nanti shift kedua jam 2. Jadi kamu siap-siap ya, jam 1 kamu akan dijemput. Orang Philadelphia bilang, waduh jam 1 dijemput, ini sudah jam 6 lebih, enaknya gimana ya? Nanti ke China toh kebablas. Ya, keluar nanti kebablas, udah tunggu aja sudah. Nunggu, jam 12 sudah siap, jam 1 mau dijemput dia keluar 5 menit sebelumnya. Dia nunggu. Yang 1 tunggu nggak datang, 1:05 nggak datang, 1:30 nggak datang. Agentnya telepon lagi, sorry ya kerjaannya apa? Cancel. Nanti ya shift yang malam jam 11. Kira-kira saudara mau nggak nunggu lagi? Ada yang mau nunggu lagi di sini? Yakin? Gajinya sejam 1.000 loh. Ya, kayaknya cuma Pak Yadita yang mau nunggu, haleluya. Nah, serasa pasti ngomong, wes kerja dewe, ya. Ngapain udah tak tunggu, nggak keluar, nggak mungkin. Saudara, saya tahu nunggu itu nggak gampang. Istri saya tuh saudara, kalau mau pulang ke Indonesia, wah, setiap hari ngecekin tiket. Tiket mana yang murah, tiket kan. Gitu, ibu-ibu kalau mau vacation, mau pergi, ibu-ibu paling pintar, cari hotel yang paling murah tapi bagus, cari tiket yang paling murah, cari makanan pun yang paling bagus, keren ya saudara. Betul saudara, saya tuh selalu ingat, tiket pesawat yang paling murah itu biasanya begini, transitnya lama saudara. Jadi transit di Abu Dhabi, oh ini murah, tapi begitu cek transit di Abu Dhabi 14 jam. Ini bukan transit, suruh nginep di airport, saudara. Ada yang bilang transit di Jerman 24 jam. Inilah ngekos sementara di sini, saudara. Makanya murah dan meriah, tapi nunggunya apa? Lama.
Atau ada yang murah lagi, transitnya cepat 20 menit. Itu peluangnya apa? Tasnya kesasar kemana-mana. Saya masih ingat ada teman saya, transitnya udah 30 menit, tasnya dicek sampai Brasil, sampai Amerika Latin. Karena apa? Keburu-buru. Akhirnya sampai di tempat tujuan, kita harus nganterin mereka ke Walmart untuk beli baju sementara. Karena apa? Tasnya keliling dunia, Bapak Ibu. Saya percaya nunggu itu nggak enak. Tapi next please, nunggu di dalam konteks ini adalah waiting upon the Lord, bukan pekerjaan yang pasif, bukan cuma diem, bukan do nothing, tetapi yang Tuhan mau itu aktif, mencari kehendak Tuhan, mendekat kepada Tuhan, intim dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mencari wajahnya, kejar Tuhan, kejar kehendaknya, kejar apa yang Tuhan mau Tuhan kerjakan dalam hidup kita, di dalam doa, pujian dan penyembahan. Sekali lagi, kalau orang dunia berkata waiting is boring karena cuma nunggu, nggak jelas waktunya, time limitnya nggak jelas. Tapi kalau di dalam Yesaya ini, waktu saya belajar menanti-nantikan Tuhan, waiting upon the Lord is not passive, tapi aktif, kejar kehendak Tuhan, tanya sama Tuhan, dekat kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kita percaya waktu kita intim dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berbicara kepada kita, Tuhan akan tuntun kita, dan Tuhan akan bukakan jalan bagi hidup kita. Katakan amin. Yang cari jodoh, ya jangan kejar jodoh, kejar Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jodoh yang terbaik. Amin. Haleluya. Amin. Kalau yang aminnya kok ai-ai, tante-tantenya yang punya ya. Saudara, ya sorry jebakan Cik. Ya saudara pasti dapat jodoh di Philadelphia yang amin om-omnya. Word. Loh kok yang amin om dan tante? Ya kan Pak Beni tahu di sini banyak tante-tante yang kesepian. Awas kalau gitu, nggak ada di sini. Yang ada di kutub utara sana. Haleluya. Menanti-nantikan Tuhan yaitu menunggu waktu yang terbaik. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu pay intention, lihat tanda dari Tuhan. Ya. Menanti-nantikan Tuhan itu mengerti, mengejar kehendak Tuhan dan dilakukan dengan doa, pujian dan penyembahan. Next. Nah, saudara, kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Saya nggak khotbah terlalu jelimet hari ini. So simple, I hope you will understand why we have to wait upon the Lord. Kenapa kita perlu menanti-nantikan Tuhan? Sebab kita percaya bahwa yang baik itu belum tentu benar. God's idea are not always God's idea, but God's idea is always good for us. Menurut kita, oh this is good, this is excellent, this is okay, oh looks great, looks okay. But in our opinion, di dalam opini kita, tetapi kadang menurut Tuhan itu bukan yang benar. A good thing is always not right thing. Tapi kita percaya kalau kita temukan kehendak Tuhan, pasti kehendak Tuhan itu always good for us. Amin. Kita sering salah milih pintu, kita sering salah ambil keputusan. Tapi kalau kita mendekat, menantikan Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan keputusan yang terbaik dan menuntun langkah kita. Katakan amin. Orang Jawa bilang, ojo grusa-grusu, jangan terburu-buru. Sebab kalau terburu-buru instan, biasanya kita nggak dapatkan yang terbaik. Tetapi kita mau waktunya Tuhan. Kata waktunya Tuhan itu waktu yang terbaik. Istri saya jadi pintar masak karena pindah ke Amerika. Dan ibu-ibu juga begitu. Di Indonesia gak bisa masak, pindah Amerika jadi pintar masak karena lihat YouTube, bakyu.com, Instagram dipraktekkan. Saya mau cerita sedikit. Istri saya lagi belajar baking roti. Anak saya umur 7 tahun ikut-ikutan. Baking roti biasanya 30 menit. Tapi karena anak saya nggak sabar, baru 20 menit rotinya diangkat, diambil. Apa yang terjadi? Rotinya enak nggak? Bantat, nggak enak.
Wah saudara, gagal nih. Gara-gara kamu sih kecepatan. Mereka diskusi gitu, saya dengerin ya, ketawa-ketawa. Saya bilang, enak. Kalau aku yang makan pasti enak, biar happy mereka. Oh, besoknya coba lagi. Pas 30 menit, anak saya yang kecil yang umur hampir 2 tahun, nangis. Di atas, ganti pampers. Lupa rotinya diangkat. Wis lupa, udah 45 menit dibuka, gosok. Ya Pak Yani, kita tetap hargai ibu-ibu yang sudah masak, walaupun gosok sedikit. Enak saya makan, saya nggak enak, supaya masak lagi. Jadi kecepatan nggak enak, kelamaan juga nggak enak. Harus on time, katakan on time. Berkat yang dari Tuhan itu saudara, kadang nggak kecepatan, tapi nggak terlambat. Termasuk gedung ini Tuhan berikan buat kita, saya percaya, in His time, dalam waktunya Tuhan. Jadi kalau hari ini saudara sedang berdoa untuk sesuatu, Pak saya sedang berdoa untuk imigrasi, Pak saya sedang berdoa untuk ekonomi terobosan, saya berdoa untuk keluarga. Saudara harus percaya Tuhan punya schedule buat kita. Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi kita. Tuhan punya rencana yang indah buat hidup kita. Percaya waktunya Tuhan, rencananya Tuhan terjadi tepat bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Tidak terlalu cepat dan juga tidak terlalu terlambat. Yang penting kita masuk pintunya Tuhan yang terbuka. Ada intermezzo ini saudara, saya baca di WhatsApp group, diterima lowongan pekerjaan di Semarang, saudara. Gajinya sebulan 100 juta. Nah, tugasnya gampang, cuma buka dan belum. Next, before, not yet. Tugasnya apa? Buka dan nutup pintu, saudara. Tapi gedungnya namanya Lawang Sewu, saudara. Jadi lawangnya itu 1000. Berapa? 1000 Pak pintunya Pak. Jadi digaji 100 juta sama Ganjar Pranowo. Tak tambahin dikit sih, nggak ada Ganjar Pranowo. Jangan-jangan ini ya Pak Beni lagi kampanye, enggak bisa. Karena dia gubernur. Saudara, 100 juta, kerjaannya gampang. Buka sama nutup pintu. Jam 7 malam nutup pintu, jam 7 pagi buka pintu. Tapi kerjanya di mana? Lawang Sewu. Gedungnya itu pintunya 1000. Betul saudara. Mereka bingung, ini pintunya yang benar yang mana ya? Pintu yang sejati yang mana saudara? Mereka mulai, ini ada satu orang, akhirnya dicoba kerja. Jam 7 ditutupin semua pintu. 1, 2, selesainya jam 7 pagi, saudara. Karena 1000. Jam 7 pagi dia lihat waktunya buka pintu, saudara. Dia buka lagi, selesainya jam 7 malam. Jam 7:15 dia pingsan, saudara. Gak jadi terima 100 juta gaji. Saya percaya hari-hari ini Tuhan akan membuka pintu. Lanjut. Bagi Anda yang tinggal di New York harusnya tahu. Pak Dodi mungkin dimundurin dikit boleh ya? Atau saya terlalu dekat? Halo, jangan tidur loh, jangan makan loh, dengar firman, oke? Boleh? Atau bagus? Saya ikut aja panitia. Oke. Saudara, hari yang kemarin secara kalender Jewish Ibrani kita masuk Rosh Hoshana dan gambarnya itu Pedalet. Pedalet itu dilambangkan open doors, pintu yang terbuka. Siapa yang percaya di bulan ini, di tahun ini saudara akan mendapatkan pintu-pintu yang terbuka. Tepuk tangan dulu. Pintu imigrasi terbuka, pintu pelayanan terbuka, pintu keluarga, pintu ujian terbuka. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Amin. Katakan amin. Pintu terbuka bagiku dan bagimu. Amin. Saudara, ayo kita percaya ini. Lah ada yang jemaat begini, loh Pak, kenapa kok kita harus ikut kalendernya orang Yahudi? Kenapa nggak pakai kalender Jawa aja? Itu Wage, Klepon, Kliwon, apa gitu sih? Atau pakai kalendernya orang
Islam gitu ya, ada apa tuh Wahad, Ramadan apa, atau kalendernya orang Chinese. Kenapa? Karena kalender Yahudi itu adalah kalender yang dipakai di Alkitab sejak awal Alkitab ada. Selalu Tuhan bekerja, Tuhan pakai kalendernya orang Yahudi. Ya udah, saya manut Tuhan aja. Karena apa? Kalau kita nggak ikut Tuhan, nggak manut Tuhan, ya kita nggak dapat berkatnya Tuhan. Siapa yang rindu berkatnya Tuhan? Ya nah, Tuhan tuh kerja pakai caranya dia, bukan pakai cara kita. Contoh nih, contoh. Sekitar 2 bulan yang lalu, anggur di Philadelphia tuh lagi murah, Bapak Ibu. Saya sama anak saya suka makan anggur. Anggurnya hijau tuh gede-gede gitu. Orang sering ngomong, gede-gede, gede. Dan murah banget. $1 dapat 2 pon. Wah, saya beli banyak, masukin kulkas. Kalau dingin kan enak, jus wes. Minggu kemarin anak saya dong, Mom, can you buy grape again? Saudara kita cari keliling kemana-mana, nggak dapat, saudara. Dapatnya tuh kecil, kecut, mahal, $6. Itu susah lagi. Begitu kita makan, ya udah kecil mahal. Karena apa? Tidak musimnya. Ternyata minggu lalu yang murah mangga. Sudah tahu mangga? Pelem mangga itu murah. Ya $1 dapat 2 gede-gede. Oh, kita beli mangga. Kemarin cari mangga sulit lagi, dia bilang musimnya hampir habis. Ya sudah, saya belajar dikasih revelation. Kalau musimnya mangga, ya jangan cari anggur. Kalau musimnya anggur, ya jangan cari apa? Mangga. Tidak dapat. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa kita harus pakai kalender orang Yahudi secara profetik, secara rohani? Karena memang Tuhan bergeraknya ya lewat penanggalan Yahudi. Dan hari ini, minggu ini kita masuk Rosh Hashanah, dan kita masuk dalam pintu yang terbuka. Jadi kalau saudara berdoa, ini musimnya pintu yang terbuka bagi kita. Ini musimnya Tuhan membuka jalan bagi kita. Pergerakannya, revelationnya, musimnya sekarang. Pintu yang tertutup berabad-abad, bertahun-tahun dibukakan bagimu dan bagiku. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Setuju, katakan amin. Katakan pintu terbuka. Pintu terbuka bagi hidup kita. Nah, waktu saya khotbah ini ada, ya udahlah Pak, pintu terbuka bagimu, aku nggak terbuka. Ya nggak apa-apa. Resiko ditanggung siapa? Penumpang. Ya, yang mau jomblo selamanya, ya oke, no problem, nggak salah. Tapi kalau engkau mau mendapatkan pasangan yang terbaik, mendapatkan berkat yang terbaik, mendapatkan janji Tuhan yang terbaik, percayalah hari-hari ini pintu itu dibukakan bagi Tuhan. Dibukakan sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Salamkan lagi, pintu dibukakan bagimu. Saya pelan-pelan. Siapa yang rindu pintu ekonomi, breakthrough, terobosan ekonomi terjadi dalam hidup saudara? Dikasih berkat, gajinya naik 2 kali lipat, 3 kali lipat. Yang gak amin gak naik, yang mau amin. Siapa yang rindu green card-nya keluar dengan cepat, yang gak amin, urusanmu dewe. Siapa ini yang terakhir? Yang gak pingin dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan? Jangan bilang amin. Pak, ini jangan bilang amin, Pak. Jewer. Siapa yang rindu keluarga kita akan dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, anak-anak semua keluarga bagi Tuhan, amin. Pintu dibukakan bagi kita. Saya cuma ada Tuhan, thank you Tuhan. Waktu tutup tahun, oleh kemurahan Tuhan juga kemarin lusa saya khotbah di Scranton, saya bilang pintu terbuka, pintu terbuka, pintu terbuka, pintu terbuka bagi kita, orang-orang yang setia. Amin. Next. Nah, yang itu tadi. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kenapa kita waiting upon the Lord? Karena revival Tuhan, lawatan Tuhan, berkatnya Tuhan itu pasti yang terbaik bagi hidup kita. Saudara, ada beberapa di tempat ini, mungkin beberapa dari Anda udah ke gereja kita,
gerejanya Tuhan yang kami layani di Philadelphia. Tahun 2009-2010 gereja kami mengalami pertambahan yang sangat signifikan dalam jumlah jemaat. Dan gedung yang kami pakai itu kecil sekali, cuma bisa nampung 30. Dan kita mengumpulkan uang kita di bawah organisasi Menonet sama juga di tempat ini. Dan kita mengumpulkan uang dana untuk bisa beli gedung, kita kumpulkan down payment. Dan saya izin sama teman-teman, can I preach and share the vision of God for our church in Philly? Boleh nggak saya share sama jemaat? Oh boleh. Setelah share, saya jualan soto, boleh nggak? Oh boleh. Jadi ibu-ibu masak soto keliling hampir 12 gereja Menonet. And long story short, kita mengumpulkan dana 47.000, senang sekali. Dan akhirnya bisa untuk down payment untuk beli gedung gereja. Nah, di sebelah gedung yang kita pakai waktu itu, yang kecil itu, ada namanya Cambodian Market, ya, gedung kecil, mungkin bisa nampung 70-80 satu lantai. Ya, saudara-saudara, kita senang setiap pagi tak kelilingi, tak doain, tak kepretin minyak juga, pokoknya percaya dalam nama Yesus. Kita kayak tembok Yeriko segera kita kelilingi, betul saudara. Akhirnya tawar-menawar cocok. Dan pemiliknya ngomong, oke, setuju kita. Salaman ya, tanggal segini. Kita closing ya, kita serah terima kunci bayar. Bank semua approve, semua sudah approve. Pemirsa, 3 hari sebelum closing, itu yang punya gedung bilang, nggak jadi, kita nggak jadi beli. Ya ampun, Pak Yani, saya kayak kesambar petir. Itu nggak bisa tidur, nangis. Karena apa? Udah fundraising berbulan-bulan, udah keliling, tiba-tiba apa yang kita kerjakan berbulan-bulan itu back to zero again, nggak jadi. Saudara, bukan hanya itu, ada beberapa jemaat ngomong, oh paling uangnya udah habis dimakan Pak Beni. Sopo sih makan uang saya sukanya makan poha sama nasi goreng, nggak masak uang. Udah ada itu sakitnya tuh di sini, saudara-saudara dikasih tahu. Bukan hanya itu, ada yang ngomong begini, wah nabi palsu di false prophet, katanya dapat dari Tuhan, mana buktinya? Salah dengar Tuhan, bohong dia bohong. Saudara, saya lemes, saya cuma nangis, saya doa sama Tuhan. Dan di minggu yang sama juga pemilik gedung berkata, sorry, kita nggak bisa perpanjang listmu. Maka dengan cara seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, kamu harus keluar. Karena apa? Ada tenant yang bisa kontrak 5 tahun. Kalau kamu kan cuma man by man, ya. Kalau man by man kita nggak tahu kapan kamu mau pergi. Tapi kalau tenant yang baru 5 tahun, kan kita secure for another 5 years. Saudara, akhirnya kita keluar. Saya cari tempat keliling dengan tim. Dan yang menarik, setiap saya ketemu gedung saya catat. Nomor 1, gedung nomor 2. Nomor 2 ternyata bekas bengkel, di bawahnya ada ini nggak bisa. Nomor 3, oh terlalu besar. Nomor 4 terlalu kecil, pokoknya gitu. Karena apa? Kan jemaat udah nunggu ini. Mana nih? Jangan sampai saya dikata, oh pendeta males, udah tahu nggak punya gedung, nggak cari. Jadi kalau hari Minggu, Bapak Ibu saya sudah ketemu 12 gedung, nggak bisa semua gitu ya. So I want to share to them that I'm working hard, try to find something. Saudara, di gedung yang nomor 19, itu Tuhan saksi saya. Saya buka pintu, agentnya buka. Plus, persis lampunya tuh remang-remang kuning. Itu gedung yang dapat di mimpi saya. Di depan pintu ditulis nampung akupansi 300 people. Dan itu persis yang saya lihat di mimpi saya. Tapi gedung itu rumah hantu. Gedung itu hancur lebur, susah. Ada kursi 300, tempatnya orang bar, judi. Ada banyak senjata ilegal, ada gunshot, ada needle dan sebagainya. Karena pemilik gedungnya mati mendadak. Dan sejak saat itu 10 tahun gedung itu gak dihuni. Long story short, Bapak Ibu Saudara, kita beli gedung itu
dan harganya nggak beda jauh, tetapi 4 kali lebih besar. Lantai 2, lantai 3 bisa buat apartemen dan ruang sekolah minggu, plus basementnya juga bisa kita pakai. Memang perjuangannya berat, tetapi Tuhan tidak salah. Dia selalu memberi yang terbaik. Kadang Tuhan izinkan kita nangis, kadang Tuhan izinkan kita nggak ngerti kenapa pintu ini yang aku yakini nggak jadi kenyataan. Koko ini yang kayaknya ganteng, cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, nggak taunya lain. Atau ini kayaknya pinter, cantik, cakep, nggak taunya kayak Pai Sucen, ular putih. Atau kayak Cinder bolong, depan belakangnya bolong misalnya. Kadang kita tertipu, tapi jangan give up, jangan menyerah. Tuhan pasti memberi yang terbaik bagi kita. Terus berdoa, terus setia, terus semangat melayani Tuhan. Janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia pasti memberi yang terbaik bagi orang-orang yang setia. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Salam kanan itu bilang setia, 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 setia. Salaman jangan diam dong, itu silaturahmi bilang setia. Biar saudara tidak ngantuk ya. Nanti amin. Saya lihat amin. 10 menit dulu amin. 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 Wah. Bapak Ibu Saudara, jujur waktu saya ini cerita nih, ada beberapa anak muda di sini. Orang tua juga boleh lah, nggak apa-apa. Ada bangun, Pak Beni tuh kayaknya nikahnya terlambat. Oh ya, masa? Karena sebelum saya nikah itu saya udah gembalakan 10 tahun, saudara. Dan kalau meeting para pendeta, saya sering dibully, saudara. Minggu depan ya, Romo bawa istrinya sama Pak Beni. Loh, Romo kok bawa istri? Oh, bukan. Cuma teasing saya, Pak Beni sama Romo bawa istri ya. Karena saya nggak punya istri. Ya belum punya istri waktu itu. Nah, terus ada ai kan di Philadelphia itu ada ai yang ya agak gimana gitulah, saudara. Jangan deket-deket Pastor Benny, anak-anak muda jangan, nanti gak payu rabi kayak Pastor Benny. Aduh, saudara tahu nggak payu rabi? Nggak laku nikah katanya saudara. Kalau deket-deket saya, jadi anak-anak muda mulai lihat saya gimana gitu ya. Tapi waktu Tuhan itu selalu yang terbaik. Amen. Jadi tahun 2013 saya mau pulang ke Indonesia. Januari, Februari. Itu lagi snow tebel, ya blizzard, salju. Nah, oleh kemurahan Tuhan saya kenal sama seorang hamba Tuhan di Medan, ya menggembalakan yang bagi saya ya lumayan besar, jemaahnya hampir 8.000, 9.000. Nah, Pastor sharing ya, udah dijadwal 3 kali khotbah hari Minggu di Medan. Ada orang Medan di sini? Oke. Ada gereja CCA Pak Daniel Tangsel di sana. Nah, saudara, tuh senang. Wah, mau sampai Medan. Badai salju. Pesawat di cancel, semua di cancel. Jujur ya, di cancel, nggak jadi lagi deh. Nggak khotbah lah di Medan. Ya udah, nggak apa-apa. Saudara, tiba-tiba ada hamba Tuhan, udah tetap pulang Indonesia saja. Nggak apa-apa, nanti aku yang jadwalin. Oke deh Bu. Namanya Ibu Esther Luntungan almarhum. Ya udah deh Bu, nggak apa-apa. Saya dijadwal. Saya Jumat siang sampai Jakarta, Minggu pagi saya khotbah di GBI Miracle Service di Kuningan City, ya Kuningan. Dan saya khotbah. Waktu saya khotbah, WL-nya hari itu namanya Angelia Susanto, istri saya. Selesai itu pendetanya, tak kenalin kamu ya, tak kenalin ya. Akhirnya kenalin. Long story short, akhirnya tak boyong ke Philadelphia. Lamaan ceritanya. Setelah 2 tahun lah. Dia harus resign, kan gak enak. Dia harus ini, tanya papa, mamanya, tunangan gak usah. Langsung set. Akhirnya bener. Nah, saudara, kadang kalau malam, oleh kemurahan Tuhan kami dikasih 2 anak yang cantik-cantik. Saya malam gitu, saya lihat, waduh mereka cantik-cantik. Putih-putih kayak saya juga. Nah, ketawanya ngenyek ini. Mereka ada ngomong, untung Pak Beni dulu di cancel. Coba kalau ke Medan. Yang benar Medan. Apa? Pak Beni ketemunya amoy gitu.
untung ada badai waktu itu. Kalau enggak Pak Beni cepet tetap jomblo atau sebagainya. Kan saya nih orang Jember dekatnya Surabaya. Orang Jawa tuh dia apa-apanya tetap untung gitu. Ya kaki satu patah pun untung, kakinya satu yang patah, satunya belum patah. Untung. Ya mobil pokoknya tetap untung. Makanya nama untung sangat populer karena untung itu ya udahlah untung. Tanya aja Pak Doni kalau nggak ngerti ya. Saudara, semua Tuhan izinkan terjadi dalam hidup ini. Kami hari-hari ini banyak orang Indonesia yang datang ke Philadelphia. Ada yang gagal, ada yang maaf ya, gagal keluarga, ada yang lari dari hutang, ada yang susah dan sebagainya. Tapi saya encourage mereka, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Waktu Tuhan yang terbaik untuk angkat keluarga kita, berkati kita. Siapa yang pernah gagal? Saya. Siapa yang sering gagal? Saya. Tapi saya percaya bersama dengan Tuhan masih ada hari esok, masih ada masa depan yang penuh dengan harapan. Terus setia, terus melayani, terus nantikan Tuhan, karena kegagalan itu cuma kesuksesan yang tertunda. Pasti ada pintu yang terbaik yang Tuhan sediakan dan lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Revival, doa-doa kita, lawatan Tuhan terjadi. Itu pakai caranya Tuhan, waktunya Tuhan. Last up, please. Ternyata waktu kita menanti-nantikan Tuhan, seperti tadi dikatakan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, itu akan naik terbang tinggi seperti Raja Wali. Saudara-saudara, apa bedanya Raja Wali sama manuk emprit, burung pipit? Raja Wali itu kalau kena badai, dia nggak takut. Kalau ada angin badai, dia cuma nunggu sebentar. Kalau ada gunung yang tinggi, dia tunggu badai itu, dia naik di atas badai dan seberangi gunung yang tinggi. Tapi kalau burung pipit, burung gereja, manuk emprit, saudara, ada badai, ada hurricane, ada topan, ada tornado, ngibrit, ketakutan, takut gitu. Raja Wali kalau ada badai, itu waktunya dia enjoy berselancar. Dia kepakkan sayapnya, dia naik ke tinggi. Dan gunung-gunung yang dia nggak bisa seberangi dengan kekuatannya, dengan badai topan itu dia seberangi gunung yang tinggi. Demikian saudara, Bapak, Ibu, dan saya, kalau kita bersama dengan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, saudara akan seberangi gunung yang tinggi, naik seperti Raja Wali. Amin. Boleh coba dikepak-kepakkan sayapnya. Haleluya. Ada lagu, ku kan terbang tinggi. Udah Pak, saya sudah pakai Rexona kok Pak, nggak apa-apa gitu. Ya. Jangan seperti manuk emprit. Ada masalah. Aduh Pak, aku diputus Pak. Gantung diri di bawah pohon tomat Pak. Aduh, dunia seakan runtuh Pak. Jalan. Lebay katanya orang Jakarta. Saudara, Tuhan pasti kasih kesempatan. Saya bersyukur ada jemaah dari Solo datang ke sini. Lumayan agak tua. Zaman krisis ekonomi 2-3 bulan lalu cari kerjaan juga sulit. Dia telepon agent 1 nggak dapat, agent 2 nggak dapat, agent 3 nggak dapat. Ternyata dia punya catatan ada 21 agent di Philadelphia dan dia sudah telepon semua, nggak dapat. Minggu sore datang ibadah, nangis, Pastor, aku udah telepon 21 gitu ya. Saya bilang, Cik, kalau ada 21, ada nomor 22. Ada agent, jangan menyerah. Amin, doain ya, Pastor. Kita doain, istri saya doain. Besoknya dia telepon. Senin malam dia dapat konferensi. Ya, kamu kerja ya? Tapi gak apa-apa, kerjanya Selasa, Rabu, Kamis. Oh gak apa-apa, 3 hari. Kerja. Dan sejak saat itu dia kerja terus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan kita.
jadi rema buat saya. Apapun keadaannya, jangan menyerah. Terus berdoa, terus kejar Tuhan, terus cari Tuhan. Karena pertolongannya selalu tidak akan pernah terlambat. Nantikan Tuhan, saudara. Waktu kita menantikan Tuhan, kita akan naik terbang tinggi. Tuhan akan memberikan kekuatan, Tuhan akan memberikan kemampuan, Tuhan akan memberikan pengurapan. Sehingga waktu saudara menanti-nantikan Tuhan, saudara tidak capek, saudara tetap kuat. Pak, saya sudah berdoa kok revival di gereja ini, di FA saya, di KUL saya berdoa, tapi kok nggak terjadi apa-apa. Saudara, kalau kita menantikan Tuhan, menanti pakai cara kita, waktu kita akan capek. Tugas saudara nggak tanya sama Tuhan, kapan Tuhan, kapan. Tugas kita cuma setia aja melakukan kehendak Tuhan. Setia aja, setia saja, setia. Karena apa? Tuhan itu interesting in the process. But we always looking for the result. Kita tuh pinginnya lihat result. Kapan. Tapi Tuhan always interesting. Tuhan selalu fokus kepada proses. Nanti kalau saudara sudah layak, sudah siap, maka Tuhan akan memberkati kita tepat pada waktunya. Bapak Ibu Saudara, 3 tahun terakhir ini kami berdoa untuk ibadah sore. Jujur, saya dengan teman-teman. Ada para pengurus ngomong, Pak, ibadah sore ditutup Allah Pak. Kadang yang datang 30 kalau banyak. Kalau sedikit 18. Kadang pernah cuma 13, 12. Udah deh Pak, daripada Pak Beni capek-capek sama Bu Lia, tutup aja Pak. Saya bilang, tutup, lah kok enak. Masa saya minggu sore terus ngorok di rumah. Nah, ini pendeta males lah saudara. Ya, kan itu kalau dulu nyewa gedung, memang kita rugi bayar ini. Lah ini kan gedung sendiri, kosong. Saya bilang, Cik, kalaupun yang datang cuma 5, saya nggak rugi apa-apa. Saya khotbah dan saya doain. Tuhan tolong, pasti tepat pada waktunya. Tuhan akan memberikan berkat. Pokoknya kita setia. Betul, saudara? Jalan. Yang datang itu pertama peresmian namanya Pak Daniel Tansil, itu teman saya. 18. Pak Beni saya hitung ya Pak ya. 1, 2, 3, 18 ya. Tetap setia ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Mei kemarin dia khotbah. Dan kaget saudara. Suatu saat sekitar 4-5 bulan yang lalu, tiba-tiba waktu banyak orang Indonesia datang, saya nggak tahu, tiba-tiba ibadah itu bisa sampai 70-80 yang ibadah sore loh saudara. Itu orang tuh, Pak tolong dijemput, Pak tolong dijemput, Pak tolong. Saya sampai kadang balik 5 kali bro, jemput itu saudara. Karena apa? Mereka baru datang, nggak ngerti, dan mereka senang ibadah sore karena malamnya kerja. Saya ngomong, Tuhan, thank you Tuhan. Caramu tuh ajaib. Caramu tuh luar biasa. Dan Pastor Daniel 2 bulan lalu khotbah ibadah sore kan. Pastor, kok bisa nih? Saya nggak tahu Pak. Saya sudah sama teman-teman suruh nyerah aja deh. Suruh udah tutup aja deh. Karena nggak ada yang datang. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Tuhan nggak pernah keliru. Kalau kita terus berdoa dengan caranya Tuhan, dengan waktunya Tuhan, pintu dibukakan bagi kita. By the way, it's not our church, it's God's church. Bukan gereja kita, gerejanya Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang buka jalan, Tuhan sendiri yang akan bukakan tepat pada waktunya. Oleh sebab itu kita harus menanti-nantikan caranya Tuhan. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Ada lagu berkata, nah ini orang Atlanta ini, lagi ingat saya. Di Atlanta dulu ada hamba Tuhan cewek, ya, prophetess, ya, wanita binem, G. Ya. Saya kasih kode ya Pak ya. Lagunya tuh gampang banget. Jadi waktu dia sedang di hadirat Tuhan, kalau nggak salah waktu itu sedang di TBM, dilawat Tuhan. Dia nyanyi gampang. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on the Lord. I don't mind waiting.
on the Lord. I don't mind waiting. I don't mind waiting. I don't mind waiting on the Lord. Jadi lagu ini berkata gini, gak apa-apa, tunggu itu gak apa-apa. Yang penting dapatkan yang terbaik. Gak apa-apa deh Tuhan, aku nunggu dikit. Tapi ternyata dapat jodoh yang terbaik dari Tuhan. Apa? Amin. Gak apa-apa nunggu dikit. Karena apa? Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik. Ya, partner bisnis yang terbaik. Kasih kanan kiri, kasih tahu. Gak apa-apa nunggu dikit, gak apa-apa. Karena banyak orang hampir saja terima mujizat, udah quit. Hampir saja menang, udah give up. Ada kurang titik meneh katanya orang Jakarta, Surabaya. Dikit lagi. Mari kita setia menantikan. Amin. Kita buka lagunya ya. Udah. Bukan terbang tinggi seperti Raja Wali. Tuhan adalah kekuatan. Bukan terbang tinggi. Yes. Sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam biar bumi bergoncang dan badai menerpa, tinggi bersama Dia. Ini Tuhan bilang, leaders, siapa yang mau revival terjadi di sini? Saudara berdoa untuk revival, waiting upon the Lord. Kejar Tuhan, cari Tuhan, kejar kehendak Tuhan. Apa mau untuk gereja ini? Pas saudara mendekat kejar Tuhan, saudara tiba-tiba Dia akan memberkati, membuka pintu. Senangkan Dia, gak usah cari cara di luar sendiri, bandingkan dengan orang lain. Gak harus, kejar Tuhan aja, fokus lakukan kehendaknya, maka berkat Tuhan terjadi. Ayo Raja Wali, kepangkan sayangnya semua katakan Tuhan terbang tinggi. Tuhan terbang tinggi ya, sebagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaan ya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Saudara yang sedang menantikan jawaban, menantikan mujizat, menantikan breakthrough, terobosan terjadi atas hidupmu, keluargamu.
pintu-pintu terbuka. Saudara yang rindukan pintu itu terbuka, yang saudara doakan bertahun-tahun, yang saudara rindu pintu itu terbuka, dan saudara rindu kekuatan baru untuk menanti-nantikan Tuhan, saudara boleh angkat tangan. Saya akan berdoa, siapa yang rindu pintu terbuka, ada kekuatan baru yang Tuhan berikan, saudara menantikan Tuhan, angkat tangan, angkat tangan. Lihat tangan-tangan yang terangkat. Pintu terbuka bagi mereka ya Tuhan. Pintu ekonomi, pintu keluarga, pintu mujizat terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Terbuka dalam nama Yesus. Saudara, urapan Tuhan dahsyat hari ini. Saudara yang sudah angkat tangan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa buat saudara. Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Yang sudah angkat tangan, saudara boleh maju ke depan. Saya akan berdoa untuk kekuatan Tuhan dicurahkan dalam hidupmu. Ada waktu beberapa menit. Come on, come on. Lama-lama syade. Katakan, bukan terbang. Bukan terbang tinggi. Agak maju, tolong maju dia. Siapa yang rindu kekuatan baru, terima.
pintu terbuka, berkat tercurah atasmu. Terima kasih buat kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus, andalin Tuhan. Haleluya, haleluya. Come on everybody say, bukan terbang, bukan terbang tinggi. dan melayang tinggi.
Bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menekan, bukan terbang tinggi bersamanya, bukan terbang tinggi bagai raja wali yang melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menekan, bukan terbang tinggi bersamanya, terbang tinggi. Lord, we pray for your anointing. Dalam nama Yesus, diurapi dipakai Tuhan dengan dahsyat dalam kemuliaannya. Semua katakan, biar bumi bergoncang dan badai menerpa, bukan terbang tinggi bersamanya. All my life you have been faithful. Everybody sing this song. All my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. Lift up your hands, everybody say, all my life you have been faithful. Sing it for the Lord, sing it for the Lord. All my life you have been so good. Every breath that I am able, say, I will sing of the goodness of God. Once again, all my life, come on. All my life you have been faithful. Kau setia buat gereja ini, kau setia buat kami. All my life you have been so good. Yes, Lord. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I'm gonna sing of the goodness of God. Lord, we feel your presence. You are here in the midst of us. Engkau ada di sini. And we give all the honors, all the glory only for you. Segala puji hormat kemuliaan bagimu. Semua angkat tangan terima berkatnya Tuhan. Jika engkau percaya katakan amin. Diberkati keluargamu. Amin. Diberkati kesehatanmu. Amin. Diberkati pekerjaanmu. Amin. Diberkati masa depanmu. Amin. Diberkati semua yang kau kerjakan, usahakan berlimpah-limpah. Sekarang jemaat, pulanglah, terimalah berkat daripada Allah Bapa, berkat dari Tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kami, gereja ini, dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang diberkati